Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang hasil pengerjaan final project dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5 ada Muhammad Aska Atkia, lalu saya sendiri Hafida Nur Azizah, dan Muhammad Irfan Mintarum. Tema dari project ini adalah review restoran. Berikut adalah IRD yang digunakan pada database project ini. Pada database ini terdapat 5 table. Yang pertama itu ada table profile, lalu table users, review, restoran, dan lokasi. Untuk relationship-nya sendiri itu, jadi satu profile hanya dapat memiliki satu users, dan satu users hanya dapat memiliki satu profile. Lalu selanjutnya itu, setiap users dapat mereview beberapa restoran dan setiap restoran dapat direview oleh beberapa users. Dan yang terakhir itu, satu restoran bisa menempati satu lokasi dan satu lokasi bisa ditempati oleh beberapa restoran. Nah, itu untuk penjelasan dari IRD-nya. Untuk template yang kami gunakan, kami menggunakan template ruang admin dengan menghilangkan sidebar-nya. Untuk template-nya itu, jadi kami ini ada di master blade-nya, template ruang admin. Jadi seperti ini. Nah, tapi sidebar-nya dihilangkan. Selanjutnya, project ini kami kembangkan menggunakan Laravel. Jadi untuk source code-nya, yang pertama itu ini untuk menghubungkan dengan database. Nah, karena database-nya itu namanya tugas akhir, jadi di sini kita input tugas akhir disesuaikan dengan database-nya. Lalu setelah itu kita membuat migration-nya. Karena migration ini dibutuhkan karena kami mengembangkan pada device yang berbeda-beda. Jadi walaupun device-nya berbeda, tapi ketika nanti di migrate itu bakal langsung membuat table yang sama gitu. Nah, ini contohnya ini dari bawaan Laravel-nya. Nah, ini yang kita buat itu ada migration untuk lokasi, restoran, profile, lalu ini ada alter table-nya, lalu ini ada untuk review-nya. Nah, di sini konfigurasi untuk table-tablenya, terus data type-nya juga. Nanti ketika kita migrate langsung, nah nanti akan otomatis langsung ke input di PHP MyAdmin. Lalu selanjutnya itu ada root-nya. Nah, di sini kita menggunakan resource, jadi langsung untuk get, post, untuk index, create. Nah, semuanya itu udah ada langsung di resource ini. Nah, karena kita fitur utamanya itu ada 4, ada restoran, profile, review, dan lokasi. Nah, jadi ini roots yang utamanya itu untuk 4 fitur ini. Terus juga ada roots untuk authentication-nya juga. Nah, selanjutnya itu ada controller-nya. Ini controller yang kita gunakan itu ada lokasi controller, profile, restoran, review, user controller. Nah, ini. Nah, contohnya ini untuk yang paling kompleks. Nah, karena kita menggunakan Eloquent, jadi kita juga harus membuat modelnya. Nah, ini untuk model-modelnya. Ini disesuaikan dengan isi table. Nah, contohnya ini model untuk restoran. Karena restoran itu nanti akan menggunakan data dari table restoran dan lokasi, maka kita akan memanggil model restoran dan lokasi. Lalu juga karena nanti ketika kita berhasil posting atau edit atau delete sesuatu akan memunculkan sweet alert. Nah, jadi dipanggil juga sweet alert di sini. Nah, ini ada controller untuk home, index, create, lalu untuk store ketika menyimpan data ke database, lalu juga show, lalu edit, update ketika kita update data ke database, lalu yang terakhir ada destroy ketika kita delete datanya.
Nah, selanjutnya itu ada file HTML-nya atau file blade.php-nya. Itu ada di view sini. Nah, jadi kita ini kategorikan lagi berdasarkan tiap fitur-fiturnya. Misalkan ini fitur untuk lokasi. Nah, ini ada create, edit, index, gitu. Ini contohnya untuk yang paling kompleks itu ada create, edit, home, index, show, dan di sini. Nah, template tadi itu semuanya dipasangkan di semua file blade.php ini. Di sini kita panggil extend layout master, terus juga ini untuk sectionnya. Jadi nanti akan sama semua template-nya kayak gini. Nah, selanjutnya itu kita juga ada fitur untuk menyimpan image. Nah, contohnya misalkan ketika kita menyimpan store. Nah, ini store ya. Ketika kita menyimpan data untuk restoran kan kita ada foto restoran tersebut juga. Nah, nanti nama dari foto tadi itu akan disimpan ke database. Nah, tapi untuk fotonya sendiri di sini pengaturannya. Misalkan kalau di sini disimpannya di image. Nah, nanti akan tersimpan di sini public image. Nah, kayak gini. Atau contohnya di profile. Ketika kita simpan foto profile, kalau di sini kita simpannya itu di uploads profile. Berarti di sini. Nah, di upload profile. Nah, nanti tersimpannya akan di sini gitu. Terus juga nanti kalau misalkan kita mau update foto, mau update fotonya. Nah, nanti sebelum fotonya terganti itu, jadi nanti yang di sini akan terhapus dulu, terus nanti akan digantikan dengan foto yang baru yang kita pilih. Nah, untuk library-nya sendiri, kami menggunakan 3 library, yaitu ada Data Tables, TinyMCE, dan SweetAlert. Kalau SweetAlert itu digunakan di setiap file yang misalkan ini ketika kita berhasil create, nah nanti bakal muncul alertnya yang dari SweetAlert tadi, atau ketika kita berhasil menghapus ataupun berhasil update sesuatu, nanti muncul alertnya. Nah, kalau data tables itu digunakannya di users, lalu untuk TinyMC itu digunakannya di review. Nah, menggunakan TinyMCE. Nah, nanti kita lihat langsung aja di demo websitenya. Nah, ini. Karena kita demonya itu pakai server lokal, jadi jangan lupa dulu PHP Artisan Serve. Nah, ini kita udah masuk ya. Ini halaman utama. Kita harus login dulu. Tapi kalau belum punya usernya, kita harus register dulu. Karena kita nggak akan bisa akses menu lain. Pasti akan diarahkan ke login gitu. Dan ini kita coba dari register. Oke, kita coba tidak your. Nah, kita coba register. Oh, ini udah ada sebelumnya. Kalau gitu, yang ini. Jadi emailnya itu unik ya, jadi nggak bisa sama. Oke, nah ini udah berhasil. Nah, langsung otomatis muncul di sini tadi namanya Hafida Nur Azizah gitu. Nah, kalau sekarang karena sudah login, jadi kita bisa mengakses menu lainnya. Nah, ini kita bisa lihat profilnya. Karena kita baru register, jadi masih kosong. Nah, kita masukin lagi datanya. Umur, lalu untuk nomor teleponnya asal aja. Ini biodatanya, lalu kita pilih foto profil.
profilnya. Misalkan ini. Buat profile. Nah, ini dari Suite Alert-nya tadi. Nah, ini berarti udah sukses ya. Nah, data-datanya udah masuk. Ini nama, umur, nomor telepon, biodata, semuanya udah masuk. Termasuk fotonya juga udah. Ini bisa kita edit. Misalkan kita edit nomor telepon. Ya udah. Update profile. Nah, udah sukses. Nih, udah gantian nomor teleponnya. Jadi, nggak perlu semuanya diganti gitu. Image-nya juga nggak perlu diganti. Tapi tetap bisa nge-update. Nah, kita balik lagi ya. Balik lagi, ini menu utamanya. Jadi, ini ada restoran-restoran yang telah di-input. Misalkan kita lihat detailnya. Nah, kalau di detailnya ada namanya, alamat, jam buka, nomor telepon, dan harga. Gitu. Kita bahas restorannya dulu. Kalau kita mau menambah restoran atau mau edit atau update, kita bisa klik menu tambah restoran. Nah, di sini kita bisa show ya. Show itu kayak yang tadi. Terus kalau edit itu misalkan mau edit yang baru. Nih, kita langsung coba aja edit ya. Misalkan kita edit namanya. Nah, muncul alert, sukses. Namanya udah terganti jadi Ricis aja ya. Nah, kita coba create new restaurant. Ini misalkan ini di Jalan Trunojoyo, Bandung. Lokasinya itu, nah jadi ini sebelumnya itu kita udah input lokasinya di menu yang sebelumnya tadi. Nah, karena udah input di Bandung, kita bisa pilih Bandung. Untuk jam bukanya ini, lalu kontak restorannya kita langsung asal aja. Range harganya, nah terus pilih foto restorannya. Kita submit. Nah, udah sukses. Nih, udah masuk ya. Kita show. Nah, image-nya udah masuk, datanya juga udah. Nah, kalau lokasi itu tadi dapatnya dari sini. Jadi kita bisa tambah lokasi di sini. Misalkan tambah lokasi di Surabaya. Kita submit. Oke. Jadi nanti lokasi itu bisa langsung ada di sini. Nih udah masuk ya tadi lokasi Surabaya yang kita buat. Nah, ini tampilan untuk data terbaru yang kita input tadi. Ini untuk sayur ramen tadi. Misalkan kita mau menghapus. Misalkan kita hapus ini. Nah, udah sukses. Nah, udah sukses kehapus ya. Di sini juga udah nggak ada. Nih, udah sampai sini aja. Nah, selain bisa lihat restorannya, kita juga bisa melihat review dari makanan-makanan di restoran tersebut. Nah, kita bisa klik aja review. Di sini ada makanan-makanannya. Misalkan kita mau edit. Nah, kita edit. Nah, ini tadi kan di review itu pakai Tiny MCE ya. Nah, ini dipakai di sini. Misalkan kita edit jadi 3 nilainya. Edit review. Oke, sukses. Udah nilainya jadi 3 gitu. Untuk reviewnya sama seperti tadi. Misalkan untuk apa ya? Ramen. Nilainya 5. Ini kita pakai select soalnya biar parameternya jelas ya. Jadi 1 itu yang paling kurang enak dan 5 itu yang paling enak gitu. Nah, ini untuk fotonya. Misalkan ini buat review. Oke, udah masuk ini reviewnya.
Kita delete juga bisa. Nah, ini udah berhasil ke delete ya. Jadi untuk fitur yang ada pada website Makan Enak ini, tadi yang sudah saya jelaskan ya, fitur-fiturnya itu seperti itu. Ada lokasi, restoran, review, dan profile tadi. Nah, ini kita log out. Oke, ke halaman utama. Nah, pasti akan disuruh untuk login lagi. Baik, untuk demo websitenya saya kira sekian, sudah jelas semua ya. Semoga final project yang kami kerjakan ini sudah sesuai dengan ketentuan penilaian. Terima kasih untuk materi dan perhatiannya. Sampai jumpa di project lain-lainnya.